لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الخابرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha untuk memantapkan iman Islam kita melalui implementasi pelaksanaan taqwallah, takwa kepada Allah bimtithali awamirillah wajtinabi nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan. Dalam rangka pemantapan takwa itu, saya mengajak untuk memantapkan satu dari rukun Islam yang 5 atau pilar Islam yang 5, yaitu zakat. Baik zakat pribadi seperti zakat fitrah maupun zakat harta, zakat kekayaan. Tujuannya bagaimana menambah pemahaman dan menambah meyakini akan indahnya ajaran zakat. Tentu syukur kalau kita bisa melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Harapan kita kalau zakat sudah baik, maka amal turunannya akan mengikuti. Apa amal turunan zakat itu? Ya, amal harta benda. Ada infak, ada sedekah, dan yang lain-lain. Adalah kenyataan bahwa kekuatan sosial Islam, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, itu sangat menunggu hadirnya amal harta seperti zakat. Zakat, infak, sedekah yang membumi di negeri Indonesia, negeri kita ini, dan di negeri-negeri Muslim manapun. Amal harta benda ini sesungguhnya dalam sejarah itu cukup dipentingkan pada perkembangan Islam masa awal, yaitu masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin atau para sahabat. Tetapi mari kita wujudkan kembali semangat awal Islam. Di Indonesia, sebagai informasi, potensi zakat itu cukup lumayan. Per tahun itu sampai 327 triliun. Cukup besar. Tapi pada tahun 2024 yang lalu baru terserap sebesar 26 triliun rupiah.
baru hanya sekitar 7,95%, kurang dari 8%. Sedangkan yang terhimpun di lingkungan Basnas se-Jawa Tengah di tahun yang lalu baru juga sebesar 102,7 miliar rupiah. Artinya antara potensi dengan pelaksanaannya masih jauh. Kalau kita melihat pada berbagai dalil syar'i, Al-Quran, hadis, dan lain-lain, maka hadis yang menyebutkan bunyal Islam ala khamsin itu kita yakin itu adalah melahirkan hasil ijtihad ulama yang menyebut arkanul Islam. Kalau pernyataan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang menyatakan wallahi la uqatilanna man farraqa bainas shalah waz zakat, maka zakat itu mestinya idealnya bersifat ijbari, bersifat mandatori yang wajib bagi orang-orang muslim yang memenuhi syarat. Begitu juga sejarah dan banyak riwayat hadis yang menunjukkan bahwa zakat itu harus hadir penguasa, pemerintah, ulil amri, bukan dilaksanakan orang per orang sendiri-sendiri. Dan yang indah bahwa ada sebuah hadis yang menyatakan hasinu amwalakum bizzakati wa dawaw mardakum bisadaqati wa a'iddu lil bala ad-du'a. Jagalah, amankanlah hartamu dengan berzakat. Biwasilati zakat, dengan wasilah zakat Allah akan menjamin hartanya aman. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sekali lagi bahwa zakat itu rukun Islam merupakan kewajiban minimal. Kewajiban harta minimal itu zakat. Biasanya yang minimal itu mengikat dan biasanya bersifat terbatas. Ada amal ikutan dari kewajiban zakat, banyak sekali di fikih, di dalam ilmu fikih ada kafarah, ada fidyah, ada nafaqah, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, ada wakaf yang sangat potensial dan lain sebagainya. Itulah saluran-saluran yang bisa digunakan untuk mengurangi beban ekonomi umat, sekaligus juga mengurangi kesenjangan. Peruntukan zakat hanya untuk 8 asnaf. Kita umumnya sudah tahu. Tapi indahnya pelaksanaan zakat itu kadang-kadang kita tidak tahu dan hanya tahu bahwa itu fardu, bahwa itu wajib. Lalu kalau sudah ditunaikan merasa telah lepas sukutul wajib. Sebetulnya indahnya berbagi, apalagi zakat. Pernah ada perumpamaan yang kita dapatkan dari hasil penelitian akademik. Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Dunn dari University of British Columbia. Dia meneliti lebih dari 600 responden di negeri-negeri bagian Amerika Serikat, khusus orang-orang yang berpenghasilan tinggi, yaitu antara 20.000 sampai 50.000 US dollar.
20.000 saja kira-kira bisa mencapai 320 juta rupiah kalau dikurus dengan rupiah. Tentu kami tidak akan menerangkan secara rinci, tetapi kesimpulannya bahwa dari hasil penelitian itu kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan gaji yang besar. Mungkin maksudnya tidak berhubungan langsung kalau gaji besar itu otomatis bahagia. Sebaliknya mereka merasa bahagia saat gaji yang diperolehnya itu digunakan untuk kegiatan beramal. Saya kira kita membuktikan ini gampang sekali. Dan ada hipotesa bahwa perilaku berbagi tinggi di suatu masyarakat, maka itu angka kriminalitas akan rendah. Ketika angka kriminalitas tinggi, maka kemungkinan berbaginya rendah. Mari kita pahami secara sederhana mengapa berbagi itu membuat orang bahagia. Berbagi membuktikan rasa syukur, rasa terima kasih atas anugerah rizki dari Allah yang Maha Pemberi rizki. Kita yakin bahwa kepandaian seseorang bersyukur, mensyukuri apa yang diperoleh, itu adalah merupakan sumber kebahagiaan. Sebaliknya sikap ingkar terhadap apa yang diberikan Allah adalah sumber kesusahan. Selain itu bahwa memberi, yang dalam hadis disebut dengan al-yadul ulya, tangan yang posisinya di atas, itu pasti membahagiakan orang yang diberi, yadus sufla. Maka dengan membahagiakan orang, pasti akan dianugerahi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai keterangan tasawuf, bahwa kegembiraan orang yang diberi itu akan menjadi doa tersembunyi bagi orang yang memberi. Itulah kebahagiaan. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hakikat dan karakteristik zakat dalam Islam, di antaranya adalah sebagai salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah, tetapi sekaligus juga punya fungsi sosial, fungsi ekonomi, bahkan sampai fungsi politik. Jadi zakat itu meskipun rukun Islam bukan semata ibadah mahdhah yang bersifat vertikal, hubungan antara makhluk dengan khalik, itu tidak. Dan kewajiban harta yang dibebankan kepada orang punya atau agniya, itulah zakat. Sebaliknya diperuntukkan bagi orang yang lemah, yang miskin. Ini perbedaan yang cukup mencolok antara zakat dengan pajak. Karena pajak bisa dibebankan kepada semua kalangan, baik kaya maupun tidak. Zakat tidak demikian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dalam rangka memahami indahnya ajaran zakat, kita perlu melihat ada etika. Satu, bahwa orang menunaikan zakat yang disebut muzaki itu tidak perlu merasa berjasa. Berzakat itu tidak perlu merasa berjasa. Memang itu hak mereka. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Wa di antara hak harta bendamu, di dalam harta bendamu itu ada hak orang-orang lain. Etika lain bahwa dengan berzakat, muzaki tidak perlu merasa hartanya berkurang. Meskipun uang 100 juta harus dikeluarkan zakat 2,5 juta, sisa 97,5 juta, tetapi itu jangan diartikan berkurang.
kurang menurut angka, menurut matematik, menurut ekonomi, tetapi tidak kurang sebagai rezeki yang diturunkan oleh Allah. Wa ma ataitum min zakatin, apa saja yang sudah kamu tunaikan dari zakat, turiduna wajha Allah, dengan maksud mendapatkan ridha Allah, faulaika humul mud'ifun, sesungguhnya mereka sedang melipat gandakan harta, bukan mengurangi harta. Seperti tadi disampaikan bahwa penunaian zakat bisa menjadi sarana, wasilah mengamankan harta, mengamankan harta benda dari kemusnahan, mengamankan harta benda dari penjarahan, mengamankan harta benda dari pencurian, dan yang penting lagi bahwa dengan berzakat orang bisa teramankan hartanya dari pentasarufan yang sia-sia atau yang disebut tabdzir. Berikutnya etikanya bahwa zakat itu adalah zakat atas harta halal yang diperoleh dengan cara halal. Harta haram seperti hasil korupsi tidak diwajibkan zakat, tidak perlu zakat. Kewajibannya adalah mengembalikan yang haram itu kepada yang berhak. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau zakat sudah menjadi gaya hidup, maka insya Allah akan meningkatkan etos kerja. Karena itu bagi para pemuda, mahasiswa, bercita-citalah menjadi muzaki yang rajin dan semangat. Otomatis keinginannya menjadi orang cukup, orang kaya akan tercapai. Jangan hanya bercita-cita menjadi orang kaya, tetapi enggan berinfak sedekah zakat. Dengan gaya hidup zakat maka akan memperkuat kesetiakawanan umat, khususnya kesetiakawanan antara agniya dan du'afa. Dan kita yakin bahwa dengan semangat amal harta, apalagi zakat, akan memunculkan izzah, harga diri dan kehormatan. Jalan kemuliaan terpenting bagi orang kaya adalah berbagi harta. Enggan berbagi berarti bakhil, pelit. Itu akan dibenci dan dijauhi oleh umat dan masyarakat. Dan zakat itulah yang akan memperkecil kesenjangan yang selama ini jaraknya cukup jauh. Yang kaya makin kaya, yang miskin terus miskin. Jauhnya bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi pemahaman, kesadaran, dan semangat untuk menghidupkan, membumikan amalan zakat di bumi Indonesia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu
anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ighfir wansur ikhwanana muslimi Palestin wakshif kurubahum wasabbit aqdamahum wa ahlik a'dahum. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.